Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk sahabat dakwah Islam yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, serta segala hajat yang kita jalankan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan kali ini ialah amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah di hari Jumat. Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hari terbaik yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat, sebab pada hari itu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam. Dia memasukkan Adam ke dalam surga. Pada hari itu ia diturunkan ke bumi, dan pada hari itu terjadilah kiamat. Serta pada hari itu terdapat satu masa di mana tidak seorang pun berdoa kecuali Dia akan mengabulkan doa itu. Hadis riwayat Muslim. Pada hari itu Allah membuka pintu ampunan, doa dikabulkan, dan amal baik dijanjikan pahala yang sangat besar. Selain itu, pada hari Jumatlah laki-laki yang sudah balik diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjemaah, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah. Ada beberapa amalan sunnah di hari Jumat sesuai anjuran Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah membersihkan diri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, lalu berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulaikan khutbah ia diam dan mendengarkan, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Adalah Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Selain itu, sebaiknya berwudulah terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Jumat ke masjid, karena ini juga merupakan amalan sunnah pada hari Jumat. Berdasarkan hadis tersebut, maka kita dianjurkan untuk membersihkan diri dengan mandi ketika ingin melakukan sholat Jumat. Selain itu, dianjurkan pula untuk memakai minyak wangi, membersihkan kuku, mencukur kumis, dan memotong rambut. Yang kedua, sholat Jumat. Bagi seorang laki-laki muslim, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pada hari Jumat adalah sholat Jumat. Amalan wajib tersebut disampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah, kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu,
apabila meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, orang tersebut masuk ke dalam golongan fasik. Ketiga, memperbanyak sholawat Nabi. Sholawat Nabi sebenarnya bisa dibaca kapan saja. Hanya waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi yaitu di hari Jumat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya hari paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Artinya, sebagai umat muslim, kamu juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan selawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang keempat, membaca surat Al-Kahfi. Amalan lain yang dianjurkan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Dengan membaca salah satu surat dalam Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meniatkan senantiasa memberikan ketenangan hati hingga 1 pekan kemudian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Yang kelima, ada zikir. Zikir adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengingat Allah, dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah dengan berzikir kepadanya di hari Jumat. Yang keenam, bersedekah. Memperbanyak sedekah di hari Jumat juga termasuk sebagai amalan yang dianjurkan. Sedekah bisa kamu lakukan dalam bentuk uang, makanan, atau hal lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa bersedekah agar Allah senantiasa menambahkan rezekimu. Yang ketujuh, berdoa. Amalan terakhir yang patut kamu lakukan di hari Jumat adalah berdoa. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.